Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimana Sutra Jelita dengan NIM 21090302179. Kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu manajemen. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materinya. Kata manajemen yang dipergunakan ini berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu management. Di Indonesia, sampai sekarang belum ada keseragaman dalam menerjemahkan kata manajemen. Nah, ada beraneka ragam terjemahan diantaranya yaitu kepemimpinan, ketatalaksanaan, pengurusan, pembinaan, dominasi, pengelolaan, dan manajemen. Berbagai pendapat para ahli bermunculan perihal definisi manajemen. Adapun beberapa di antaranya yaitu J.R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menurut Edwin B. Filippo, manajemen adalah koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan dan pengendalian dari operasi atau kegiatan-kegiatan perusahaan, sehingga sasaran dapat dicapai secara ekonomis dan efektif. Yang ketiga, menurut M. Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Namun, bila dipelajari dari berbagai literatur manajemen, maka akan terlihat bahwa istilah manajemen mempunyai 3 pengertian. Yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu proses, yang dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dengan proses itu pelaksanaan suatu tujuan yang telah ditentukan, diselenggarakan, dan diawasi. Kedua yaitu manajemen sebagai kolektivitas. Orang-orang yang melakukan manajemen dalam suatu organisasi tertentu disebut manajemen. Peter V. Drucker dalam bukunya Management, Tasks, Responsibility, dan Practices mengemukakan manajemen harus memberikan arah jurusan kepada lembaga yang dikelolanya. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal, dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Kedua pendapat ini memiliki keunggulan masing-masing sekaligus keterbatasannya. Materi kedua yaitu filosofi manajemen. Menurut Frederick Winslow Taylor, manajer akan lebih banyak bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian serta dalam menafsirkan kepandaian-kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan hukum dan formula-formula, sehingga dengan jalan demikian akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaannya dengan biaya yang rendah bagi majikan dan penghasilan yang lebih besar bagi buruh. Para perintis ilmu manajemen, yang pertama yaitu Frederick Winslow Taylor. Dia dikenal sebagai bapak scientific management atau manajemen berdasarkan ilmu, karena dialah orang pertama yang mengemukakan ide serta menetapkan dasar-dasar ilmu manajemen. Frederick Taylor mengemukakan asas-asas manajemen sebagai berikut. Pertama yaitu pengembangan metode-metode kerja yang terbaik. Kedua, pemilihan serta pengembangan para pekerja. Ketiga, usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang baik serta para pekerja yang terpilih dan terlatih. Keempat, yaitu kerjasama yang harmonis antar manajer dan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Yang kedua, menurut Henry Fayol, beliau mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam usaha industri dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama teknis, kedua komersial atau pembelian, pertukaran, dan penjualan, ketiga finansial yaitu mencari modal dan pemanfaatannya secara optimal, keempat yaitu keamanan, yaitu perlindungan terhadap hak milik dan kesehatan orang-orang. Materi ketiga yaitu sejarah manajemen. Salah satu bukti adanya manajemen pada zaman dahulu adalah terbangunnya piramida di Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia, baik dari dulu hingga sekarang. Dan masih banyak lagi contoh bukti yang dapat kita lihat sebagai bukti bahwa manajemen telah ada pada zaman dahulu. Manajemen secara keilmuan baru terumuskan kurang lebih di akhir abad 18 atau awal abad ke-19 Masehi.
Tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen dan Charles. Owen, seorang pemburu dan industrialisasi dari Inggris, mengatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Charles, seorang ahli matematika dari Inggris, adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya, materi keempat, unsur-unsur bidang ilmu manajemen. Menurut Fremont, menyebutkan adanya dua unsur dasar manajemen, yaitu man dan materialis. Kedua, menurut Peterson, memberikan definisi atas manajemen sebagai pengguna sekelompok orang, material, serta uang untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dari definisi tersebut, nampak adanya 4 unsur dasar manajemen, yaitu man, materialis, metode, dan money. Ketiga, yaitu menurut George. Beliau mengemukakan bahwa unsur dasar yang merupakan sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam manajemen adalah man, money, machine, methods, dan materials. Dari unsur-unsur manajemen yang dipaparkan menurut para ahli, dan ada beberapa unsur manajemen yang dipaparkan secara umum yang biasanya disebut dengan 6M tambah I, yang diantaranya pertama yaitu man, manusia, orang, atau tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia pula lah yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Tanpa tenaga kerja, tidak akan ada proses kerja. Hanya saja manajemen itu sendiri tidak akan timbul apabila setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri, tanpa mengadakan kerjasama dengan yang lain. Manajemen timbul karena adanya orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam dunia modern yang merupakan faktor yang penting sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha, uang diperlukan pada setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuan. Terlebih dalam pelaksanaan manajemen ilmiah, harus ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap faktor uang karena segala sesuatu diperhitungkan secara rasional, yaitu memperhitungkan berapa jumlah tenaga yang harus dibayar, berapa alat-alat yang dibutuhkan, yang harus dibeli, dan berapa pula hasil yang dapat dicapai dari suatu investasi. Mesin atau alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Hanya yang perlu diingat bahwa penggunaan mesin sangat tergantung pada manusia, bukan manusia yang tergantung atau bahkan diperbudak oleh mesin. Mesin itu sendiri tidak akan ada kalau tidak ada yang menemukannya, sedangkan yang menemukan adalah manusia. Mesin dibuat adalah untuk mempermudah dan membantu tercapainya tujuan hidup manusia. Keempat yaitu metode atau cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Tetapi walaupun metode kerja yang telah dirumuskan atau ditetapkan itu baik, kalau orang yang diserahi tugas pelaksanaannya kurang mengerti atau tidak berpengalaman, maka hasilnya juga akan tetap kurang baik. Oleh karena itu, hasil penggunaan atau penerapan suatu metode akan bergantung pula pada orangnya. Kelima yaitu materials atau bahan perlengkapan untuk mencapai tujuan. Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Kemudian yaitu market atau pasar untuk menjual output barang yang dihasilkan. Bagi suatu perusahaan, pemasaran produk yang dihasilkan tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari suatu perusahaan itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan berhenti apabila barang-barang yang diproduksi itu tidak laku atau tidak diserap oleh konsumen. Ketujuh yaitu informasi, tentu saja informasi yang sedang sangat disukai, apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan sebagainya. Manajemen informasi sangat penting juga dalam menganalisis produk yang telah dan akan dipasarkan. Selanjutnya yaitu materi kelima, asas-asas manajemen. Menurut Henry Fayol, asas-asas manajemen terdiri dari pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional, objektif, bukan emosional dan subjektif, yang didasarkan atas dasar like dan dislike. Kedua, yaitu wewenang dan tanggung jawab.
Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan, dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawaban, demikian pula sebaliknya. Ketiga, yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Keempat, yaitu kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab, serta pembagian kerja. Kelima, yaitu kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan area yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan dapat mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan. Keenam, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan satu syarat yang penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Ketujuh, yaitu penggajian pegawai. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran bekerja. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana caranya agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Kedelapan, yaitu pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan. Kesembilan, yaitu hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. Dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Kesepuluh, yaitu ketertiban. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Ke-11, yaitu keadilan dan kejujuran. Harus ditegakkan melalui dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenang dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya. Ke-12, yaitu stabilitas kondisi karyawan. Stabilitas karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginan tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan goncangan dalam pekerjaan. Ketiga, yaitu prakarsa. Prakarsa mengandung arti menghargai orang lain. Karena itu, hakikatnya manusia butuh penghargaan. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya. 14, yaitu semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa sensasi sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja yang baik. Materi terakhir yaitu fungsi manajemen. Beberapa ahli mengemukakan tentang fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya yaitu fungsi manajemen menurut De Liang-ji. Beliau berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen dapat dibedakan ke dalam 6 klasifikasi fungsi. Di antaranya yaitu perencanaan, keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian,
pengendalian, dan penyempurnaan. Kedua, yaitu fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Beliau membagi fungsi manajemen atas beberapa elemen. Pertama, yaitu free fire, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum melakukan tindakan penyelenggaraan yang meliputi serangkaian keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijaksanaan, pembuatan program, menentukan metode dan prosedur, serta menetapkan jadwal pelaksanaan. Kedua, yaitu organizer. Adalah suatu kegiatan menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, menguasai orang-orang dalam kegiatan ini dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugasi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian yaitu komando atau memerintah, adalah pemberian perintah dan bimbingan agar supaya bawahan bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu mengkoordinasikan, adalah salah satu kegiatan atau pekerjaan menghubung-hubungkan, menyatupadankan, dan menyelaraskan orang dan pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu, sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekembaran, atau kekosongan kerja. Kemudian yaitu mengendalikan atau mengawasi, adalah segenap tindakan mengamati, meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kemudian ketiga, fungsi manajemen menurut George. Menurutnya, ia membagi 4 fungsi pokok yang biasanya disingkat dengan akronim POAC, yaitu P sebagai planning atau perencanaan, O sebagai organizing atau pengorganisasian, A sebagai actuating atau penggerakan, C sebagai controlling atau pengawasan. Kemudian, fungsi manajemen menurut James. Menurutnya, fungsi manajemen adalah yang pertama, perencanaan atau planning, menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasar suatu cara, rencana, atau logika, bukan asal tebak saja. Kemudian, yaitu pengorganisasian. Berarti para manajemen itu mengkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Kemudian yaitu memimpin, menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan menciptakan suasana tempat, mereka membuat bawahannya bekerja sebaik mungkin. Terakhir yaitu pengendalian. Berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, ketiga pengarahan atau actuating, keempat pengawasan atau controlling. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.